Ketika mereka memasuki Bucha, mereka memulai teror yang akan menjadi ciri khas perang Ukraina. Para tentara yang kemudian dikenal sebagai Jagal Bucha bertindak brutal, membunuh warga sipil dan membuktikan bahwa Rusia tidak berniat mengikuti aturan pertempuran. Kejahatan perang dimulai sejak awal dan Ukraina bersumpah akan membalas. Sekarang balas dendam itu telah datang. Algojo Rusia di Bucha kini malah jadi korban pembantaian. Ukraina akhirnya memberikan keadilan yang lama dinanti setelah bertahun-tahun. Ini adalah pembunuhan bersejarah. Algojo Bucha telah dimusnahkan dan sekarang Ukraina mungkin telah membidik target yang lebih besar lagi saat mereka terus melanjutkan kampanye untuk membawa para pelaku pembantaian di Bucha ke pengadilan. Pada tanggal 30 Mei, Komandan Pasukan Sistem Tak Berawak Ukraina, Robert Brovdi, yang terkenal, melaporkan bahwa Ukraina telah melakukan serangan luar biasa terhadap tempat latihan dan kamp militer yang digunakan oleh tentara gabungan Rusia ketiga dan ke-36. Operasi drone semalam yang terjadi hanya beberapa jam sebelum pengungkapan Brovdi merupakan contoh lain bagaimana kampanye jarak menengah yang diluncurkan Ukraina pada tahun 2026 terbukti lebih efektif daripada yang pernah dibayangkan Putin. Namun berita utama sebenarnya dari serangan tersebut pasti akan menggetarkan kegembiraan bagi siapapun warga Ukraina yang masih mengingat kengerian yang dilepaskan pasukan Putin pada minggu-minggu awal invasi. Bukan hanya tempat pelatihan yang Ukraina serang pada 30 Mei. Posisi Brigade Senapan Bermotor Terpisah ke-64 Rusia juga ikut diserang. Bagi yang belum tahu, inilah brigade yang memasuki Bucha dan melakukan kekejaman demi kekejaman terhadap warga sipil Ukraina. Dan Brovdi punya banyak hal untuk dikatakan tentang orang-orang yang menurut dia. Dan begitu banyak rekan senegaranya dianggap sebagai yang paling tak bisa dimaafkan di antara pasukan Rusia. Brigade Senapan Bermotor Terpisah ke-64 dari Angkatan Darat ke-35 yang mengamuk di Bucha 2022 telah diserang, ujar Brovdi. Mengenai caranya, Pravda punya detailnya. Media itu menyebut Ukraina mengerahkan Brigade Terpisah Magyars Bards ke-414 kepada Algojo, unit dengan tanda panggilan Brovdi. Unit itu bekerja sama dengan Resimen Terpisah Raid ke-413 untuk benar-benar menghancurkan Algojo Bucha. Kedua unit ini mengordinasikan serangan melalui Deep Strike Center dari pasukan sistem tak berawak yang dibentuk Ukraina pada April untuk membantu mengatur kampanye serangan jarak menengah terhadap Rusia. Tujuannya adalah untuk memastikan pendekatan yang sistematis dilakukan terhadap jenis serangan seperti ini, sekaligus memastikan bahwa berbagai unit dapat bekerja sama untuk menimbulkan kerusakan maksimal ketika sebuah target telah diidentifikasi. Itulah yang terjadi tepat pada malam tanggal 29 Mei hingga dini hari tanggal 30 Mei. Unit-unit kolaborasi Ukraina berhasil mencatat total 21 serangan yang terkonfirmasi mengenai target Rusia selama malam serangan yang menghancurkan para penjajah Rusia. Namun, sorotan utama malam itu adalah serangan terhadap para Algojo Bucha dan tidak diragukan lagi bahwa Ukraina benar-benar melakukan apa yang mereka klaim telah dilakukan. Bagaimana kita tahu? Ada rekamannya yang menunjukkan itu. Brovdi membagikan di Facebook video berisi klip drone yang merekam saat mereka menargetkan lokasi yang disebut Komandan Pasukan Sistem Tak Berawak sebagai sarang Brigade Cacing ke-64. Beberapa kali kita melihat hal yang sama, sebuah drone mengincar sasarannya lalu mengenai target secara langsung. Setiap drone mengikuti dan melihat hasil drone sebelumnya. Kebakaran besar telah terjadi di seluruh area target, mengirimkan kepulan asap ke langit. Drone Ukraina menavigasi api untuk mencari target yang belum terbakar, lalu memastikan target tersebut terbakar. Serangan demi serangan tercatat, drone-drone Ukraina menciptakan neraka yang tak terhindarkan. Sejujurnya, tidak ada keadilan yang lebih baik untuk Algojo Bucha. Mereka menikmati kengerian ciptaan mereka. Kini, mereka telah menjadi abu akibat api yang sangat panas, pasti terasa seperti neraka bagi mereka. Ukraina masih menyelidiki semua rekaman yang ditangkap oleh drone mereka untuk menentukan seberapa besar kerusakan yang mereka timbulkan pada para Algojo Bucha dan tempat pelatihan yang sudah kami sebutkan sebelumnya. Beberapa data awal sudah masuk. Sejauh ini, Ukraina telah mengkonfirmasi 31 korban di kalangan personel Brigade Rusia ke-64. 9 Algojo Bucha tewas, 9 lainnya terluka meskipun kita belum tahu seberapa parah. Keberadaan 13 Algojo Bucha lainnya saat ini tidak diketahui. Tapi masih ada lebih banyak rekaman yang harus ditonton, lebih banyak balas dendam yang harus dilaporkan. Kemungkinan besar sebagian besar dari ke-13 Algojo Bucha dan mungkin yang lain juga sudah mati. Brovdi yakin demikian.
Menurutnya, angka-angka ini kemungkinan besar diremehkan. Hal ini masuk akal karena Ukraina belum merilis data korban pada 2 lokasi pelatihan yang sudah dibahas di video ini. Namun Brovdi juga mengisyaratkan lebih banyak Algojo terbakar. Itu tidak akan mengejutkan. Dari 21 serangan yang dilakukan Ukraina pada tanggal 30 Mei, 8 diantaranya secara khusus menargetkan sarang cacing tersebut. Api tidak berbohong. Tentara yang masih disarang saat Ukraina menyerang hampir pasti jadi korban. Ada juga serangan lain yang telah kami sebutkan. Serangan Ukraina ke Angkatan Darat ketiga Rusia mengenai lapangan pelatihan Priokis-Banka di Luhansk, sekitar 70 km dari garis depan, menurut Pravda. Lapangan pelatihan Angkatan Darat ke-36 yang dipakai Jagal Bucha terletak di wilayah Zaporizhia yang diduduki, sekitar 100 km dari garis depan. Ukraina juga menyerang fasilitas penyimpanan gas di Yenakievka, Donetsk yang diduduki. Sebagai puncaknya, Ukraina menyerang logistik Rusia di Donetsk dan Luhansk, menandakan fokus Ukraina untuk terus melemahkan militer Rusia meski terdorong balas dendam. Inilah kampanye serangan jarak menengah Ukraina yang sedang dijalankan, dan ini adalah kampanye yang telah membuat kekacauan bagi para penjajah Rusia. Perang Ukraina memasuki fase baru sejak Ukraina mulai menggunakan drone jarak menengah. Beberapa tahun terakhir, drone Ukraina beroperasi di kedalaman taktis terbatas. Ukraina punya drone jarak jauh yang bisa masuk ratusan kilometer ke Rusia, tapi biasanya tidak dipakai di wilayah pendudukan. Drone-drone itu terlalu berharga untuk digunakan di sana karena kerusakan yang bisa ditimbulkan pada mesin perang di Rusia seperti kilang minyak dan target industri jauh lebih besar manfaatnya daripada jika dipakai di wilayah belakang. Selain itu, Ukraina memiliki drone FPV yang biasanya beroperasi dalam jangkauan 10 hingga 25 km. Pada tahun 2026, semua itu telah berubah. Kini Ukraina punya drone hemat biaya yang mampu menyerang target dalam jarak 30 hingga sekitar 200 km dari garis depan. Itu membuka banyak target baru, dari pusat komando Rusia yang mengatur serangan di garis depan hingga infrastruktur logistik, serta kumpulan pasukan seperti pada 30 Mei. UNN mengatakan bahwa drone menengah baru memungkinkan Ukraina membangun zona pembunuhan baru yang membentang lebih dalam daripada apapun yang pernah dibuat sebelumnya. Para Jagal Bucha baru saja mendapati diri mereka berada di salah satu zona pembunuhan itu. Seburuk apapun kehilangan beberapa penjahat perang favoritnya bagi Putin, dia akan jauh lebih khawatir tentang apa arti serangan Ukraina ini secara psikologis bagi pasukannya. Para Jagal Bucha berada jauh di belakang garis depan Zaporizhia dan seharusnya aman, seperti semua tentara Rusia yang ditempatkan di sana. Keamanan tidak lagi terjamin. Setiap tentara dalam radius 200 km dari garis depan kini tahu bahwa kobaran api dahsyat yang baru saja merenggut nyawa setidaknya 9 Jagal Bucha bisa saja menghampiri mereka kapan saja. Mereka tidak akan tahu kapan itu akan datang. Pertahanan udara mereka tak akan mampu menghentikannya. Dimanapun kaki tangan Putin di wilayah pendudukan, mereka tahu Ukraina bisa menyerang. Itulah jenis teror yang unik dalam perang Ukraina. Para Jagal Bucha memang pantas mendapatkan teror itu dan bahkan lebih dari itu. Saat mereka mengamuk di Bucha, asal nama mereka menciptakan kengerian yang tak sepatutnya terjadi di perang modern. Kengerian itulah yang membuat serangan balas dendam pada 30 Mei yang dilakukan oleh Ukraina menjadi sangat penting. Ukraina menunggu, mencari, dan saat menemukan Algojo, mereka menegakkan keadilan. Tapi keadilan untuk apa sebenarnya? Kami sudah beberapa kali menyiratkan apa yang dilakukan para Jagal Bucha hingga pantas menerima nasib mereka. Tapi sekarang kami akan mengungkap betapa mengerikannya tindakan mereka sebenarnya. Tapi sebelum itu, ini adalah pengingat singkat bahwa Anda sedang menonton The Military Show. Jika Anda belum berlangganan, sekarang adalah waktu yang tepat untuk menekan tombol itu agar Anda bisa melihat lebih banyak video seperti ini. Pada 4 Maret 2022, pasukan Rusia yang berusaha masuk ke Kiev selama minggu-minggu awal operasi militer khusus yang diklaim Putin tiba di kota Bucha. Kota itu akan sangat penting secara strategis jika invasi berjalan sesuai rencana Rusia. Terletak sekitar 30 km barat laut Kiev, Bucha berpotensi memberikan pasukan Rusia jalur masuk ke ibu kota Ukraina. Antara 4 Maret dan 31 Maret 2022, Bucha diduduki. Kemudian pada awal April 2022, tentara Rusia mundur saat Ukraina berhasil memukul mundur pasukan invasi awal Rusia. Pada bulan April itulah kengerian yang dilakukan oleh para Jagal Bucha benar-benar terungkap. Peneliti Human Rights Watch menghabiskan seminggu di kota itu untuk merinci temuan mereka.
Bukti luas tentang eksekusi tanpa proses hukum terhadap puluhan warga sipil ditemukan. Begitu juga bukti penyiksaan, penghilangan paksa, dan kejahatan perang lainnya. Hampir setiap sudut di Bucha sekarang menjadi tempat kejadian perkara, dan rasanya kematian ada di mana-mana. Bukti menunjukkan bahwa pasukan Rusia yang menduduki Bucha menunjukkan penghinaan dan ketidakpedulian terhadap kehidupan sipil serta prinsip-prinsip paling mendasar dari hukum perang, kata Richard Weir yang merupakan salah satu peneliti tersebut pada saat itu. Tak lama kemudian, angka-angka menunjukkan skala sebenarnya dari pembantaian itu. Ruslan Kravchenko yang merupakan kepala jaksa wilayah di Bucha mengatakan kepada Human Rights Watch bahwa 278 jenazah telah ditemukan di kotanya setelah penarikan pasukan Rusia. Sangat sedikit dari jenazah-jenazah itu yang merupakan tentara. Kebanyakan korban tewas adalah warga sipil. Kravchenko memperkirakan jumlah korban akan bertambah setelah pengungkapannya pada 15 April. Laporan-laporan selanjutnya, termasuk salah satu dari PBS Frontline, mengungkapkan bahwa Rusia telah mencoba melakukan apa yang disebut oleh media tersebut sebagai operasi pembersihan di kota itu. Banyak korban tewas tercatat dalam daftar dinas intelijen Rusia. Pejuang sukarelawan dan siapapun yang diduga membantu tentara Ukraina menjadi target. Para jagal Bucha pergi dari pintu ke pintu untuk mengajukan pertanyaan. Jika ada yang gagal melewati PES, mereka diseret untuk disiksa dan dalam banyak kasus dieksekusi. Ini bukan kasus satuan militer lepas kendali saat perang, tapi tindakan yang sudah direncanakan. Pemusnahan sistematis terhadap orang-orang yang oleh Rusia dianggap ancaman, meski sering tanpa bukti jelas. Jalan Yablonskaya menjadi lokasi banyak kengerian di Bucha. Setelah amukan Rusia, hampir 40 jenazah menumpuk di jalan itu. Banyak korban tewas setelah interogasi mengerikan di sebuah gedung kantor di sana. Bertahun-tahun kemudian, pada Juni 2025, rekaman muncul yang menunjukkan bagaimana para jagal Bucha menargetkan korban-korban mereka. Dipublikasikan Radio Free Europe Radio Liberty, video itu menunjukkan tentara Rusia mengamuk di jalan, mengarahkan senapan ke warga sipil dan menggiring mereka dengan tangan di belakang kepala. Tentara Rusia menendang orang-orang yang digiring. Kita belum melihat tindakan terburuk Rusia. Kita sudah cukup melihat Bucha jadi monumen kejahatan yang ingin dilakukan Putin pada Ukraina, dan hal itu jelas memicu kecaman. Pada akhir April 2022, jaksa Ukraina sudah mengajukan dakwaan pertama terhadap Rusia atas pembantaian di Bucha. 10 tentara Rusia didakwa atas penjarahan, penyiksaan, dan pembunuhan. Semua adalah anggota Brigade Senapan Bermotor Terpisah ke-64 yang berhadapan langsung dengan drone Ukraina pada 30 Mei. Banyak tuduhan lainnya akan menyusul, dan dalam beberapa kasus, tentara Rusia yang terlibat dalam pembantaian itu mulai memiliki sesuatu yang mirip dengan hati nurani, sampai-sampai mereka mengakui kejahatan mereka. Tentara bernama Nikolai Katushev diwawancarai otoritas Ukraina. "Saya hanya menjalankan perintah," ujarnya saat ditanya alasan menembak warga sipil. "Setiap orang yang berpakaian hitam dianggap sebagai musuh. Jika kami melihat seseorang berpakaian hitam, kami langsung menembak." Pengakuan ini menunjukkan ada satuan Rusia yang diperintahkan membunuh siapapun yang cocok dengan deskripsi samar, meski mungkin ada daftar target mereka. Kazasev mungkin sudah tertangkap, namun hanya sedikit yang berhasil ditangkap. Menurut laporan, penyelidik di Bucha telah mengidentifikasi sekitar 8.000 kasus dugaan kejahatan perang yang terjadi selama sebulan Rusia berada di kota itu hingga akhir April 2022. Sebagian besar adalah anggota Brigade Senapan Bermotor Terpisah ke-64. Tapi Ukraina tahu peluang membawa mereka ke pengadilan dengan cara biasa sangat kecil. Putin tidak berniat menghukum para tentaranya. Sebagian dari mereka mendapat medali saat Putin memuji Brigade ke-64 atas kepahlawanan dan keberanian mereka. Kemungkinan membawa mayoritas jagal Bucha ke pengadilan masih sangat kecil. Ukraina tahu siapa yang dicari. Mereka telah merilis foto dan nama banyak pelaku kejahatan di Bucha. Rusia melindungi penjahat perangnya, termasuk Vladimir Putin. Sampai baru-baru ini, perlindungan diberikan dengan menjaga penjahat tetap jauh dari garis depan agar tak bisa diserang drone Ukraina. Tanggal 30 Mei mengubah segalanya bagi para jagal Bucha. Kini para penyiksa dan pembunuh sadar mereka tak akan pernah aman dari amarah Ukraina dimanapun bersembunyi. Jika pengadilan gagal menegakkan keadilan, Ukraina memutuskan bertindak sendiri. Meski 30 Mei jadi salah satu serangan paling mengesankan terhadap para jagal Bucha, itu bukan satu-satunya. Perlahan tapi pasti, Ukraina sedang berusaha memberikan pembalasan yang layak diterima oleh semua orang yang terlibat dalam pembantaian di Bucha.
Serangan-serangan Ukraina sebelumnya memang jauh lebih kecil skalanya dibandingkan yang kita lihat pada 30 Mei, meskipun serangan-serangan itu efektif, baik dalam hal menyingkirkan para jagal maupun mengirimkan pesan kepada mereka yang masih hidup. Pada akhir Agustus 2025, Ukraina menewaskan 3 jagal Bucha saat menyerang 6 tentara Rusia yang berlindung di Luhansk yang diduduki. 3 tentara tewas dalam serangan itu dan 6 orang diidentifikasi terlibat kejahatan perang di Bucha lebih dari 3 tahun sebelumnya. Serangan itu lebih mirip pembunuhan terencana daripada serangan militer biasa. Ledakan di parkir gedung tempat ke-6 orang bersembunyi menewaskan 3, menunjukkan sabotase di wilayah musuh. Lompat ke akhir April, Ukraina melakukan upaya pembunuhan lagi. Kali ini, sebuah bom yang ditanam di wilayah Khabarovsk, Rusia, menewaskan 1 orang dan melukai 7 lainnya. Beberapa detail yang muncul dari serangan tersebut menunjukkan bahwa itu dilakukan di dalam barak militer tertutup, yang berarti Ukraina memiliki seseorang yang bekerja dari dalam, dan orang yang tewas adalah seseorang dengan pangkat letnan kolonel. Namun, pria yang tewas itu bukan target utama. CNN melaporkan para blogger militer Rusia percaya Ukraina sebenarnya menargetkan Mayor Jenderal Azatbek Amurbaikov. Dia memimpin pasukan ke-64 saat melakukan kekejaman di Bucher. Amurbaikov beruntung, bom yang seharusnya membunuhnya malah menewaskan bawahannya. Tapi sekarang dia sudah diperingatkan. Ukraina tahu siapa dia dan kemana dia pergi. Baik itu bom maupun drone jarak jauh, Ukraina berniat menyingkirkan Amurbaikov. Tapi untuk saat ini, Ukraina akan puas dengan setidaknya 31 korban di antara brigad yang dipimpin Amurbaikov. Para jagal dari Bucher mulai dimintai pertanggungjawaban atas kejahatan mereka, dan masih ada satu lagi yang menjadi target Ukraina. Pada 8 Mei, Eurasia Review melaporkan perubahan di jajaran Komando Tinggi Militer Rusia. Kepala Pasukan Dirgantara Rusia, Jenderal Viktor Avzalov, telah dipecat dan posisinya digantikan oleh Kolonel Jenderal Alexander Chaiko dari pasukan darat. Anda mungkin bisa menebak kemana arah cerita ini. Chaiko adalah salah satu orang yang bertanggung jawab atas pembantaian di Bucha dan dia memimpin distrik militer timur Rusia pada saat kejadian itu. Ukraina sudah mendakwa Chaiko dan Uni Eropa telah menjatuhkan sanksi terhadapnya atas perannya dalam peristiwa yang terjadi di Bucha. Sekarang, Putin telah menghadiahi Chaiko dengan sebuah posisi yang sama sekali tidak cocok untuknya. Dan dengan melakukan itu, dia telah menjadikan jagal lain sebagai target. Chaiko mungkin jadi target berikutnya saat Ukraina membongkar unit yang bertanggung jawab atas peristiwa di Bucha. Atau mungkin tidak. Itulah triknya. Ukraina membuktikan bisa menyingkirkan Algojo dengan drone dan sabotase. Kini, anggota yang tersisa dari unit 64 yang membunuh dan menyiksa di Bucha akan menanyakan hal yang sama pada diri mereka sendiri. Apakah saya berikutnya? Jawaban takkan mereka dapatkan sampai Ukraina siap menghukum para jagal Bucha sekali lagi dengan keadilan berapi-api ala Ukraina. Balas dendam menanti para jagal lainnya. Saat Ukraina menghancurkan 1 unit yang melakukan ribuan kejahatan perang, mereka juga membalas dengan cara lain. Serangan rudal Rusia menewaskan 24 orang di Kiev awal tahun ini. Ukraina merespons. Rusia dihantam bola api besar akibat serangan drone jarak jauh Ukraina di beberapa wilayah. Mesin perang Rusia terpukul hebat. Anda bisa mengetahuinya lewat video kami. Jika Anda suka video ini, jangan lupa berlangganan acara militer untuk liputan lebih banyak tentang serangan Ukraina ke Rusia. Terima kasih telah menonton.